yang tidak BPOM ini. Nah, apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu. Nah, kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya, berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punya ya artis, saya sebut saja namanya Mbak Steffi Agnesia. Nah, saya itu bertanya-tanya dengan Mbak Steffi-nya. Mbak Steffi, kalau ini produknya memang sudah BPOM, ya, saya sudah cek ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya, ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, ada Amanda Manopo, dan puluhan selebgram lainnya. Dan dari sini saya melihatnya nih ya, ketiga produk ini, ya, ini baik tiga-tiganya ini ya, ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga-tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang dua ini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Bukan cukup ya, saya pikir sangat terkenal. Saya punya pertanyaan nih, satu, mana nomor BPOM-nya ini? Tolong dijawab Mas Devi ya. Siapa tahu nih dari BPOM-nya mungkin lupa masukin ke webnya, kan siapa tahu kan. Jadi saya cari-cari di mana, sampai cari di bawah meja kayak ketemu juga ya. Siapa tahu Mbak Steffi mau jawab ya kayak gitunya. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk artisnya Mbak Amanda Manopo di sini. Saya cuma bertanya Mbak, apakah Mbaknya tahu bahwa produk yang digunakan ini diduga tidak BPOM? Dan saya sudah memasukkan ke lab hasil untuk kotak yang ini, yang Extra Strong yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo. Ternyata dari hasil lab diduga hasilnya adalah sibutramine yang merupakan obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Yang ternyata memang punya efek samping itu buat jantung berdebar-debar, bukan jatuh cinta ya, tapi ini berbahaya buat kepala pusing ya, bahkan bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung. Ya, dan ini dipromosikan oleh seorang artis besar di Indonesia. Pertanyaan saya itu adalah, apakah Mbak Amanda Manopo mengetahui bahwa produk ini itu belum BPOM? Bagaimana, apakah dicek terlebih dahulu atau enggak? Apalagi ada statement dari sang artis bahwa produk ini adalah produk BPOM dari bahan alami dan halal. Saya bertanya, di mana halalnya dan bahan alaminya? Kita lihat ya. Iya, yang pasti udah recommended dan udah BPOM juga. Sudah BPOM. Minumnya sesuai aturan. Sehari minum 2 kapsul pagi dan sore. Tapi Alami, ya. Kapsulnya sama seperti yang dipegang Mbak Amanda Manopo. Jadi saya cuma bertanya ya, apakah Mbak Amanda Manopo-nya tahu? Nah, begitu juga dengan di sini saya juga melihat ada Mbak Sandra Dewi. Ini saya artis favorit saya loh. Saya kagum banget dengan dia juga. Ini mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana? Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya? Jadi ini berdasarkan hasil lab ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra Dewi dan Mbak Amanda Manopo serta yang punya produk nih, karena saya nggak nyerang artisnya nih, yang punya produknya Mbak Steffi mau jawab pertanyaan saya. Tapi juga penting menurut saya untuk artis. Seorang artis kan mempromosikan produk itu harus dicek benar-benar ya, karena apa yang mereka syaratkan itu bisa membantu orang, bisa nyelamatin orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Steffi sendiri, ini tulis ya, pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal ini untuk kedua produk tersebut ya, dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui.
ya. Bahkan katanya aman, saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak kalau sibutramine itu. Setahu saya sih tidak aman, bahkan bukan menyusui itu tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini jadi pertanyaan saya, dan ini artis-artis yang pakainya ini ada Fuji nih ya. Nah, kebetulan yang dipegang oleh Fuji sendiri itu adalah produk yang BPOM. Nah, ini menjadi pertanyaan dan cerminan kita bersama. Seperti yang kita tahu, ini produk-produk dia skincare-nya juga, yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Kalau saya judgement, nanti saya kan tangkap lagi tuh, jadi saya menduga juga. Dan ini ada body lotionnya, ada tonernya, juga saya duga tidak BPOM, karena saya nggak ketemu di website BPOM, dan di sini juga tidak dilampirkan. Dan ini juga sabunnya, saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whiteningnya juga, dan saya juga tidak BPOM, ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun, ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis, dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya, ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya, mana nomor BPOM-nya? Ya, apa buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Nah, saya punya pertanyaan bagus untuk teman-teman semuanya. Jadi yang BPOM itu cuma satu ini, yang tidak BPOM ini. Nah, apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu bahwa produk-produk tersebut ini adalah bukan produk yang BPOM. Tapi kalau ke depan masih mempromosikan, menurut kalian masih layak nggak sih? Ya, apakah kalau misalnya mempromosikan yang BPOM nih ya, tapi kan saya cuma promosikan yang BPOM dong, seperti kata bestie saya yang lama ya, kayak gitu punya kan, yang ini bukan urusan saya nih, katanya bukan masalah saya nih. Cuma permasalahannya adalah ketika klien menghubungi atau pasien menghubungi toko tersebut, yang ditawarkan itu yang ini, bukan hanya yang ini. Apakah itu ikut berdosa atau enggak ya? Itu bertanya ya, saya bertanya ya. Mungkin teman-teman media bisa bantu menjawab.